Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami yaitu kelompok satu akan mempresentasikan materi yang berjudul manajemen memori. Sebelum itu, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri dan kelompok saya juga. Saya Abdurrahman Alarafa dengan NIM S1S1 25002. Lanjut kepada Alvin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin dengan NIM S1S1 25086. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilal Andrian dengan NIM S1S1 25059. Perkenalkan, nama saya Naila Rizky Dermawan dengan NIM S1S1 25024. Oke, itu tadi anggota kelompok kami. Selanjutnya, kami akan beralih ke pemateri pertama yaitu Naila Rizky Darmawan. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan apa itu tentang memori di mata sistem operasi. Memori di mata sistem informasi itu definisinya adalah array besar berisi word atau byte yang masing-masing memiliki alamat unik. Yang kedua, itu ada pusat kegiatan. Dia itu berada di CPU, mengambil instruksi langsung dari memori utama berdasarkan nilai program counter atau PC. Yang ketiga itu ada siklus eksekusi. Jadi programnya itu harus dimuat atau di-load dari disk ke memori utama dan ditempatkan ke dalam sebuah proses agar bisa dieksekusi. Selanjutnya, bagaimana kode memperoleh alamat nyata. Jadi, fokus slide ini adalah menjelaskan proses penerjemahan alamat kode program atau variabel fungsi menjadi alamat fisik atau RAM yang sebenarnya di 3 waktu berbeda. Gaya penyampaiannya yaitu edukatif, menggunakan analogi booking kamar hotel. Jadi, di sini saya menjelaskan tentang proses penentuan alamat, yaitu disebut dengan address building atau pengikat alamat. Dan di sini bisa menjadi 3 waktu atau fase yang berbeda. Yang pertama adalah compile waktu, yaitu waktu komplikasi. Ini terjadi saat kode program diterjemahkan menjadi aplikasi. Di fase ini, alamat memori sudah fisik sudah ditentukan secara mutlak sejak awal. Kode yang dihasilkan bersifat statis atau absolute. Kelemahannya sangat tidak fleksibel jika alamat tersebut sudah dipakai program lain. Aplikasi kita akan langsung crash. Yang kedua itu adalah load time atau waktu pemuatan. Di sini, saat program di-compile, komputer belum tahu program akan disimpan di mana. Alamat baru ditentukan saat aplikasi tersebut kita klik 2 kali. Kode ini lebih fleksibel karena bisa ditaruh atau disimpan di mana saja, tapi begitu sudah masuk ke RAM, posisi program tidak akan bisa digeser-geser lagi. Yang ketiga ada execution time atau waktu berjalan. Ini adalah metode paling modern atau canggih yang dipakai sistem operasi kita sekarang. Penentuan alamat memori ditunda sampai program benar-benar berjalan di CPU. Jadi program sedang berjalan atau aktif, posisinya di RAM bisa diotak-atik secara dinamis, jadi memori itu akan penuh. Namun proses ini sangat rumit sehingga membutuhkan bantuan chip perangkat keras, khususnya yang bernama MMU atau Memory Management Unit. Jadi di sini saya tambahkan tentang analogi kamar hotel tadi, yaitu kalau compile time atau bisa kita analogikan seperti saat kita pesan kamar. Jadi jika kita pesan kamar hotel yang
jauh atau panjang kamarnya itu adalah 101, pas kita datang atau kita masuk ke kamar itu dan kamar 101 itu rusak atau dipakai orang lain, artinya kita itu gagal menginap. Yang kedua itu ada load time. Di sini analoginya yaitu pesan saat check-in. Jadi jika kita pesan kamar hotel dengan nomor yang kita dikasih, yaitu contohnya itu kamar 205. Jadi di situ kita bisa menetap di kamar itu sampai pulang. Artinya kita bisa menginap karena orang lain itu tidak menggunakan kamar tersebut. Yang ketiga itu ada execution time atau diartikan sebagai analogi yaitu pindah kamar di tengah malam. Jadi jika kita menginap dan di tengah malam, pihak hotel memindahkan kita dari kamar 205 tadi ke kamar 310 karena ada renovasi tanpa mengganggu waktu tidur kita. Ini sangat fleksibel tapi butuh manajemen hotel atau MMU yang luar biasa aktif. Sekian dari saya, bisa dilanjut. Oke, selanjutnya saya sendiri, yang dimana slide ini itu menjelaskan pemisahan antara alamat virtual dan alamat fisik pada komputer. Alamat virtual adalah alamat yang dihasilkan CPU saat program berjalan. Sedangkan alamat fisik adalah lokasi sebenarnya data di RAM. Untuk menghubungkan keduanya, digunakan MMU atau Memory Management Unit yang bertugas menerjemahkan alamat virtual menjadi alamat fisik secara otomatis dan real time. Dengan mekanisme ini, pengolahan memori menjadi lebih efisien dan aman. Yang dimana inti penjelasannya yaitu alamat virtual yaitu alamat yang digunakan CPU, alamat fisik yaitu alamat sebenarnya di RAM, MMU penerjemah alamat virtual ke alamat fisik, dan tujuan memudahkan pengolahan memori dan melindungi proses yang sedang berjalan. Lanjut ke slide selanjutnya. Oke, untuk slide ini menjelaskan mengapa memori harus dikelola dengan baik. Karena sistem operasi perlu mengatur penggunaan memori agar setiap program itu mendapatkan ruang yang cukup dan tidak saling mengganggu. Selain itu, terdapat beberapa teknik optimasi seperti dynamic loading, dynamic linking, shared libraries, dan overlays untuk menghemat penggunaan memori, sehingga sistem dapat bekerja lebih efisien. Yang intinya adalah manajemen memori itu yaitu untuk mengatur alokasi dan penggunaan memori. Dynamic loading itu program dimuat ke RAM saat diperlukan. Dynamic linking dan shared libraries yaitu satu library dapat digunakan bersama oleh banyak program, dan overlays hanya bagian program yang dibutuhkan yang dimuat ke memori. Dan yang terakhir itu tujuan menghemat kapasitas memori dan meningkatkan kinerja sistem. Oke, mungkin cukup dari saya. Lanjut ke Muhammad Alvin. Oke, baik. Saya akan melanjutkan di bagian strategi menempatkan proses pada blok memori bersambung. Pada bagian ini dari tiga bagian yaitu freeze fit, yang dimana freeze fit ini adalah untuk memilih lubang kosong pertama yang besar. Untuk penjelasannya, sistem tidak peduli apakah ukurannya pas atau tidak, yang penting muat. Keunggulannya adalah ini metode paling cepat karena pencarian langsung berhenti begitu menemukan ruang yang cukup. Yang kedua, base fit. Ini menjadi lubang kosong ukurannya paling pas dengan kebutuhan proses. Untuk penjelasannya, yaitu tujuannya adalah efisiensi ruang agar sisa memorinya sekecil mungkin. Namun kelemahannya, sistem harus memeriksa seluruh daftar memori dari awal sampai akhir, sehingga memakan waktu lebih lama. Yang terakhir yaitu force fit. Kebalikan dari base fit, strategi ini justru memilih lubang kosong terbesar yang tersedia.
Penjelasannya yaitu asumsi awalnya adalah agar sisa memorinya nanti masih cukup besar untuk dipakai proses lain. Tapi kenyataannya strategi ini seringkali menyisakan pecahan memori kecil yang tanggung dan akhirnya tidak berguna. Oke, baik, lanjut ke slide berikutnya. Oke, untuk slide ini yaitu ketajaman analisis masalah fragmentasi. Sini terdiri dari dua bagian, yaitu fragmentasi eksternal, yang dimana kondisi ini apa di kondisi di mana total sisa memori kosong sebenarnya masih cukup untuk menampung proses baru. Untuk penjelasannya, masalahnya adalah posisi memori kosong tersebut terpecah-pecah menjadi lubang kecil yang tidak menyatu atau tidak kontinu. Karena tidak menyatu, proses baru yang berukuran besar tetap terpaksa ditolak oleh sistem. Yang terakhir yaitu fragmentasi internal. Ini adalah kondisi di mana ada sisa memori yang tidak terpakai di dalam blok memori yang sudah dialokasikan ke suatu proses. Penjelasannya, hal ini terjadi karena ukuran blok memori yang disediakan oleh sistem sedikit lebih besar dari yang diminta oleh proses tersebut. Akibatnya, ada ruang sisa di dalam blok yang terkunci dan tidak bisa dipakai oleh siapapun. Oke, baik, mungkin itu saja dari saya. Kembalikan ke moderator. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Jadi, masuk ke slide selanjutnya itu, bagaimana sistem operasi modern menyelesaikan masalah ini. Jadi, kita ini punya dua solusi, yaitu solusi jangka pendek dan solusi jangka panjang. Solusi jangka pendeknya itu kompaksi. Metode ini bekerja dengan cara menggeser dan mengumpulkan seluruh blok memori yang kosong ke satu sisi agar menjadi satu ruang besar yang kontinu. Tapi eh, solusi ini mempunyai kelemahan yang besar, yaitu beban kerjanya kepada CPU itu sangat berat. Sehingga ada solusi yang lebih baik, yaitu pemberian halaman atau paging, yang mana teknik ini memberikan melalui teknik ini, memori fisik dibagi menjadi blok-blok dengan ukuran yang sama, yang disebut dengan page. Dengan memisahkan alamat logika dan alamat fisik, penempatan data tidak lagi harus berurutan secara terus-menerus, sehingga pendekatan ini berhasil menghilangkan masalah fragmentasi eksternal secara total dan mengoptimalkan efisiensi penggunaan RAM. Itu tadi dua solusi yang yang ditemukan. Lanjut ke kesimpulan. Dari pemaparan materi tadi ini kita dapat mengambil tiga kesimpulan, yaitu manajemen memori itu sangat krusial untuk mendukung multiprogramming yang efisien. Manajemen memori ini memastikan banyak aplikasi dapat berjalan secara bersamaan dengan stabil, aman, dan efisien. Dan kesimpulan yang kedua adalah pemisahan alamat logika dan fisik via MMU memberikan fleksibilitas alokasi. Fleksibilitas tinggi bagi sistem untuk mematakan dan menempatkan data tanpa mengganggu jalannya program. Dan kesimpulan yang ketiga adalah evolusi dari perkembangan teknologi telah menggeser metode alokasi kontinu yang kaku menuju metode non-kontinu seperti paging. Evolusi ini menjadi solusi utama dalam mengatasi fragmentasi eksternal pada arsitektur komputer modern. Eh, Sekian dari saya. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian dari kami. Terima kasih.